Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam hari ini mungkin perdana ya untuk ketemu sama adik-adik semuanya dalam acara rangkal ya Zoom di les atau di sini SNPDB persiapan SNPDB Man Insan Cendekia Pekalongan. Semoga adik-adik cita-citanya terwujud. Amin Allahumma. Ya, 50 menit ke depan, 60 menit ke depan kita akan diskusi mengenai moderasi beragama. Sebelum ke sana, sebelum kita bahas mengenai soal-soal tentang moderasi beragama, alangkah baiknya kita spill-spill dulu sedikit-sedikit mengenai apa itu moderasi beragama ya adik-adik semuanya ya. Ya, ada sudah 34 sudah masuk. Silakan teman-teman yang belum masuk untuk bisa masuk. Izin share screen semuanya. Oke. Boleh konfirmasi apakah sudah kelihatan adik-adik semuanya? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, Sudah. terima kasih. Apa itu moderasi beragama? Kita dasar dulu ya, pengenalan dulu mengenai moderasi beragama. Moderasi adalah jalan tengah, teman-teman semuanya. Dalam sejumlah forum diskusi, kerap terdapat moderator yang menangani proses diskusi. Nah, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Inilah contoh di mana dia sebagai moderator. Nah, untuk itu, moderasi juga berarti suatu yang terbaik, suatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian, sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tengah-tengah inilah moderator atau moderasi. Next. Lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama. Ya, cara beragama. Ingat ya, cara beragama. Bagaimana dia melakukan suatu aplikasi terhadap amalan nilai-nilai agama. Sesuatu pengertian moderasi ini tentunya seseorang tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, ajarannya disebut moderasi. Oke. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Nah, benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun begitu dianggap ekstrim. Jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seorang melakukan kedermawan secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh ke dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kuncinya dalam bermoderasi yaitu tidak berlebih-lebihan. Ingat ya, tidak berlebih-lebihan. Kuncinya itu tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bisa disebutkan contohnya, cara beragama yang berlebihan. Nah, contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesamanya. Pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berada dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama teman-teman semuanya. Maka di situ tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, begitupun seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain
atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Untuk itu, ada beberapa contoh sikap ekstrim lain. Contohnya, menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya. Hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju. Nah, yang pertama tadi, toleransi ya minumnya, temennya minum. Nah, di agama lain nggak boleh. Nah, di agama Islam tidak boleh. Nah, itu tidak toleransi namanya. Nah, itu tidak moderat namanya. Termasuk ekstrim. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Nah, sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Temannya ke gereja, ikut ke gereja. Temannya ke wihara, ikut ke wihara. Dan di situ tidak hanya ikut saja, tapi ternyata dia ikut sembahyang, ikut beribadah. Maka itu termasuk ekstrim. Tidak moderat, gitu ya teman-teman. Nah, ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya. Tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Jadi cukup toleransi, ada batasnya. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Nah, orang moderat itu harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal, sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragam bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama. Untuk apa? Bergerak ke tengah, kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu humanisme atau humaniora, memanusiakan manusia, teman-teman semuanya. Oke, apa prinsip beragama yang moderat? Nah, ada dua, adil dan berimbang. Adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub itu berimbang. Dalam hal ibadah, misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya. Nah, tentunya berarti untuk membela keagungannya sendiri saja, seraya menyampaikan aspek kemanusiaan. Nah, orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Karena manusia sendiri adalah ciptaan daripada Tuhan. Ya. Apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Nah, pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika melanggar tiga hal. Satu, pertama, nilai kemanusiaan, menyinggung perasaan tetangga manusia yang lain. Kedua, kesepakatan bersama. Dan ketiga, ketertiban umum. Nah, ini tentunya eh, nilai berlebihan itu dianggap melanggar. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi semuanya. Oke. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan jika seseorang itu atas nama ajaran agama misal melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut pelanggar nilai kemanusiaan. Contoh konkret dengan dalih jihad.
Terus seseorang meledakkan bom, itu yang ekstrim ya, di tengah pasar, lalu puluhan, bahwa ratusan orang tak bersalah tewas. Atau mengedepankan kebudayaannya sendiri, menghilangkan kebudayaan orang lain. Nah, itu melanggar kebatasan. Ada contoh di situ lain yang gamblang. Ketika seorang sedang beribadah, lalu ada orang lain dekatnya hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Nah, itu contoh lain. Nah, misalnya ada seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani. Misalnya ada di situ pasien mau melahirkan atau habis kecelakaan, maka dia di situ seorang dokter harus menyelamatkan pasien dan menunda ibadahnya untuk dalam rangka kemanusiaan. Agama melakukan ibadah itu nanti bisa dilakukan setelah menolong. Karena ada eh, waktu muasa. Bisa selagi masih ada waktu, misalnya waktu zuhur, itu kan sampai jam 2. Di situ ternyata ada pasien yang masuk IGD, maka dokter lebih pas waktu zuhur. Maka baiknya dokter ngurusi pasien dulu yang darurat. Karena nanti waktu zuhur itu bisa, sholat zuhur bisa dilaksanakan setelah apa? Setelah mengurusi pasien. Nah, contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Jika seorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim melanggar dalam hal kehidupan bermasyarakat. Niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah disetujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan, teman-teman semuanya. Oke, sekarang apa contoh melanggar batasan ketertiban umum? Nah, misal ada contoh di situ, seseorang atas nama ajaran agama yang melanggar ketertiban umum, eh, dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya jika seorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian seperti gambar yang tersebut. Nah, itu juga dianggap ekstrim, melanggar batasan karena bisa menyebabkan kemacetan, teman-teman semuanya. Bahkan di situ menimbulkan kecelakaan. Maka ia harus, maka di situ dia melanggar ketertiban umum. Nah, bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Salah satu esensi agama, nah, kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk apa? Melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau ada paham ekstrim atas nama agama, itu berakibat menghancurkan kemanusiaan. Misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang bersalah. Paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara semanusia dan akan menjadikan orang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan tentunya sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Itulah orang yang moderat. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Beda. Tidak sama teman-teman semua ya. Tidak beda. Agama
tidak perlu dimoderasi, teman-teman semuanya. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi. Karena ajaran agamanya sudah mengajarkan prinsip moderasi. Ya, agama itu benar. Yang di situ ajaran agama sudah pasti benar. Yang tidak benar itu pengaplikasi agama atau pengamal agama. Terkadang ada beberapa oknum, ada beberapa kesalahan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi ya, teman-teman semuanya, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim karena memahami teks-teks, memahami ayat, memahami hadis, memahami apa kandungan teks-teks mungkin di kitab itu tidak secara kafah, maka tidak sedikit yang menjalankan ajaran agama itu menjadi ekstrim karena apa pemahamannya yang kurang pas. Nah, contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama. Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti, tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda. Berbeda-beda ya, itulah yang disebut dengan beragama. Contoh, yang mudah terlihat, misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan seperti larangan keluar rumah bagi perempuan. Meski untuk menuntut ilmu, namun ada juga paham dan amalan agama yang beri ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku, teman-teman semuanya. Oke, nah lihat foto di samping. Ya, toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragam. Moderasi adalah proses. Ingat ya, moderasi adalah proses. Toleransi adalah hasilnya. Nah, kita lihat seorang Muslim dan seorang penganut Buddha itu seorang Muslim sedang wudhu, kemudian dibantu oleh seorang Buddha. Tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain, teman-teman semuanya. Jadi benar-benar toleransi. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama. Tentunya tidak demikian teman-teman semuanya. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilih mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama. Di mana ia perlu toleran menghormati pendirian orang lain dan tidak menyerah, menyalah-nyalahkan terkait urusan pokok agama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikkannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seseorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna tolerannya, teman-teman semua. Oke, bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Untuk bisa memilih mana wilayah pokok
agama yang harus dibela secara teguh, dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda. Seseorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Itu teman-teman semuanya. Dia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya gitu ya. Harus ada guru dan sumber yang terpercaya. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Nah, pengetahuan luas akan mengantarkan menjadi orang yang bijaksana. Itu jelas. Semakin dalam ilmunya, akan semakin besar toleransinya, teman-teman semuanya. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah. Seseorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrem kiri dan kanan. Ujung ekstrem kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim apa kebenaran menurut versi diri saja. Harus banyak literatur, harus banyak membaca, harus banyak memahami teks-teks tafsir-tafsir yang lain agar tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Pendek kata, untuk moderat seseorang perlu berilmu, teman-teman semuanya. Harus berilmu. Insya Allah, tadi ya, banyak ilmu, nanti bijak. Banyak ilmu, nanti akan moderat. Banyak ilmu, nanti akan lebih tenang, gitu. Tidak kagetan, seperti itu. Nah, apalagi syarat moderat selain berilmu. Nah, selain berilmu, seseorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati, peduli ya dengan orang lain dalam menyikapi masalah keagamaan. Ya harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seorang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, teman-teman semuanya. Tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsistensi berada di tengah bukan berarti diam saja, gitu ya. Melainkan dinamis bergerak merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi pemaaf, bijaksana, dan berhati-hati, teman-teman semuanya. Mengapa moderasi beragama itu diperlukan? Ya, nanti di Kementerian Agama, di semua satker itu wajib moderasi beragama. Karena apa? Karena moderasi beragama itu perilaku yang sangat benar-benar dibutuhkan. Upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Ya, karena nanti siswa-siswa Man Insan Cendekia itu harus berwawasan moderat, seperti itu, dalam beragama. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri, bukan merusak. Oke, apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan Maiden Again, yang berarti tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional. Tidak berlebihan ya, seorang moderat dalam hal makanan, misalnya
akan menyantap segala jenis makanan, tetapi membatasi porsinya agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama, tidak hanya agama Islam saja, teman-teman semua. Jika dalam Islam ada konsep wasatiyah, nih yang perlu dipahami. Wasatiyah dalam tradisi Kristen ada konsep golden mean. Nah, siapa tahu nanti keluar ya. Dalam Islam itu namanya apa? Wasatiyah. Tengah-tengah itu namanya wasatiyah. Wasaton, wasatiyah. Apa? Tengah-tengah. Dalam tradisi agama Buddha ada majhima patipada. Nah, majhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu ada madhyamika. Nah, madhyamika itu dalam Konghucu juga ada konsep Zongyong. Zongyong. Begitulah dalam tradisi semua agama selalu ada jalan-jalan tengah. Satya, Golden Mean, Majhima, Patipada, Madhyamika, Zongyong. Nah, itu jalan tengah. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa milih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal, teman-teman. Yang paling ideal. Oke. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Nah, moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat, tentunya ya. Merawat apa? Merawat bangsa Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Nah, warganya nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sungguhnya jati diri Indonesia. Nah, negara yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragam harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Oke. Siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, ya. Tidak hanya madrasah, tidak hanya IC, tidak hanya Kementerian Agama, semuanya elemen. Baik oleh orang-orang yang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih jadi mayoritas yang diam. Bahkan terlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa jadi dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia itu memiliki model sosial untuk memperkuat moderasi beragama, teman-teman semuanya. Nah, model sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan beragama adat istiadat, tradisi musyawarah serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan apa? Kehidupan yang harmoni dalam keragamaan budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktekkan moderasi beragama. Jika kompak, gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, apa peran yang harus dijalankan oleh negara? Nah, ini ada beberapa anak kecil yang mewakili agama atau beragama di Indonesia. Ada 6 ya.
Dalam rangka menciptakan masyarakat yang modern dalam beragama, negara perlu hadir, tentunya memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Kementerian Agama tidak hanya mengayomi satu agama, tapi beberapa agama yang ada di Indonesia. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi, teman-teman semuanya. Oke, itulah moderasi, gambaran moderasi beragama. Selanjutnya, kita akan bahas teman-teman semuanya mengenai yaitu daripada soal-soal moderasi beragama. Oke, contoh beberapa soal. Bisa dilihat. Bentar. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman semuanya? Sudah kelihatan kah? Sudah. Oke, Sudah. bahas soal ya teman-teman ya. Di media sosial, nomor satu ya, Anda menemukan banyak ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Sebagai seorang yang berpegang pada prinsip moderasi beragama, tindakan apa yang seharusnya Anda ambil? A. Mengabaikan karena itu adalah kebebasan berpendapat. B. Membalas dengan komentar yang lebih keras untuk membela kelompok yang diserang. C. Melaporkan ujaran kebencian tersebut dan mengajak orang lain untuk menyebarkan pesan perdamaian. D. Bergabung dalam diskusi online untuk membenarkan pandangan yang ekstrim. Ya, silakan. Jawabannya apa? D. 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 Jawabannya apa? C. C. Betul sekali. Kenapa jawabannya C? Karena moderasi beragama itu mengajarkan penyebaran pesan perdamaian dan melaporkan ujaran kebencian untuk menghindari konflik. Maka jawabannya apa? C, teman-teman. Iya. Jadi bergaul dalam diskusi online untuk membenarkan pandangan yang ekstrim itu kurang tepat. Itu berpihak dalam salah satu golongan yaitu ekstrim. Kalau B membalas dengan komentar yang lebih keras untuk membela kelompok yang diserang, itu pun kurang tepat. Jak ya, tidak wasatiyah. Nah, kalau istilahnya itu tidak wasatiyah. Berikutnya, nomor 2, teman-teman. A. Ya, seorang siswa di madrasah menyaksikan teman-temannya berdebat. Berdebat ya, sengit tentang perbedaan praktik ibadah dalam agama lain. Hmm. Agama Islam tentunya. Salah satu teman memaksakan bahwa caranya adalah yang paling benar. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik itu? A. Mengajak kedua belah pihak untuk mempelajari lebih lanjut. Hmm? A. A, A, A. 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 Iya, betul sekali. Jawabannya A. Karena apa? Karena prinsip moderasi beragama mengedepankan dialog terbuka
dengan menghormati perbedaan tanpa merasa lebih superior. Kalau membiarkan mereka terus berdebat, itu kan seakan-akan tidak peduli ya, menyuruh teman-temannya untuk berhenti membahas hal tersebut, memberikan penjelasan lebih lanjut itu kurang pas juga. Memihak pada salah satu apalagi tidak sesuai dengan prinsip moderasi. Maka yang paling tepat adalah A, mengajak kedua belah pihak untuk belajar lebih lanjut tentang perbedaan ada yang ada tanpa merasa superior. Oke, berikutnya nomor 3. Bisa dilihat. C. C. Ya, jawabannya apa teman-teman semuanya? C. Alhamdulillah, betul. Mengajak kepemimpinan tersebut untuk berdialog dan memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi antar agama. Ya, betul. Kenapa demikian? Dialog yang diutamakannya. Ya, dialog. Dan pemberian pemahaman tentang pentingnya toleransi adalah cara yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Toleransi. Oh, ya, itu. Oke, lanjut. Soal nomor 4, teman-teman semuanya. Seorang tokoh agama yang menyampaikan bahwa hanya ada satu cara beribadah yang benar, sementara cara lain tidak sah. Jika Anda diminta menganalisis pernyataan ini berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa kesimpulan Anda? Nah, boleh dilihat. B. B. Kak Aisyah, jawabnya apa Kak Aisyah? B. B, iya betul sekali. B, moderasi beragama. Iya, mengajarkan untuk menghormati perbedaan cara beribadah dan menghindari klaim eksklusivitas dalam kebenaran. Tokoh tersebut perlu menyadari bahwa ada perbedaan Kamu kurang kan? pandangan dalam beragama yang seharusnya seharusnya dihormati teman-teman. Itu dia tidak menghormati. Oke, nomor 5. Di sebuah sekolah, siswa dari latar belakang agama yang berbeda diminta bekerjasama dengan proyek sosial. Salah satu siswa menolak karena merasa hanya agamanya yang benar. Berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? Banyak apa? B. 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 Betul sekali, jawabannya B. Mengajak siswa tersebut untuk memahami pentingnya kerjasama dalam perbedaan dan dialog lintas agama. Ya, kerjasama ya, pokoknya di sini, kerjasama. Menghormati keputusan siswa tersebut dan membiarkannya bekerja sendiri kurang tepat. Menyuruh siswa tersebut tetap mengikuti proyek meskipun dia merasa keberatan, itu pun kurang tepat. Mengganti siswa tersebut dengan yang lain agar proyek berjalan lancar, itu pun kurang menghormati teman-teman semuanya. Oke, berikutnya nomor 6.
Anda menemukan bahwa salah satu siswa di sekolah sering menyebarkan konten di media sosial yang mengandung ajaran kebencian, netizen biasanya terhadap kelompok agama lain, netizen menemukan netizen seperti itu. Bagaimana Anda seharusnya menganalisis dan menyikapi tindakan siswa tersebut? A. Mengabaikan karena C. cepat banget. B. Menegur. C. Membiarkan. D. Mendorong. Ya, jawabannya apa? Yang lain? Mana suaranya? D, D, D. Dorong siswa. Kurang B, tepat. B, B. Menegur siswa D. tersebut. Iya, betul sekali. Menegur siswa tersebut dan memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap toleransi dan menghormati orang lain. Sekali. Ya, kenapa demikian? Sikap moderasi itu alasannya D. mengutamakan teguran yang membangun. Nih, poinnya di situ. Teguran yang membangun dan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan. Itu alasannya kenapa B. Oke, nomor 7. Dalam sebuah ceramah keagamaan, seorang penceramah menyatakan bahwa kelompok agama tertentu harus dihindari dan dianggap musuh. Evaluasi Anda terhadap pernyataan ini bagaimana, teman-teman semuanya? Silakan. C. B, B, B. B, B. Iya, betul sekali. Jawabannya B. Ceramah tersebut tidak sejalan dengan moderasi. Ya, betul teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Karena apa? Mempromosikan intoleransi. Lawan daripada toleransi kan intoleransi ya. Ada toleransi, intoleransi. Oke, betul. Nomor 8. Sekolah Anda merencanakan kegiatan lintas agama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama untuk saling belajar dan berdialog. Namun ada sebagian ya, siswa yang menolak dengan alasan bahwa interaksi lintas agama bisa melemahkan keyakinan. Bagaimana Anda mengevaluasi penolakan ini? A. Penolakan. C. C, C, Iya, C. iya betul sekali. Jawabannya C. Penolakan tersebut kurang tepat karena moderasi beragama justru mendorong dialog. Untuk apa? Saling memahami tanpa melemahkan keyakinan. Kalau A, penolakan tersebut wajar karena interaksi lintas agama bisa membingungkan keyakinan. Nah, ini pendapat yang kurang pas karena tidak mencerminkan toleransi. B, penolakan tersebut. Nah, kalau di B, penolakan tersebut perlu dihormati karena setiap orang bebas menentukan dengan siapa dia berinteraksi, itu pun kurang tepat. Kalau D, penolakan tersebut benar karena kegiatan lintas agama tidak relevan bagi siswa yang kuat dalam keyakinan agamanya pun kurang tepat karena berseberangan dengan toleransi, prinsip-prinsip toleransi. Oke, nomor 9, teman-teman semuanya. Seorang tokoh masyarakat menyarankan agar masyarakat di daerah tertentu memprioritaskan bantuan sosial hanya untuk kelompok yang beragama. Agama saja. Bagaimana Anda mengevaluasi saran ini? Ya, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Silakan. D, Ya, betul sekali. Jawabannya B. Ya, saran ini tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan keadilan bagi semua. Ya. Karena moderasi beragama itu mendorong sikap adil, inklusif, eksklusif itu yang tidak pas atau berseberangan dengan prinsip moderasi beragama. Jadi harusnya inklusif, lawannya eksklusif. Dalam bantuan sosial tanpa memandang latar belakang agama. Ada eksklusif, ada inklusif, teman-teman. Untuk itu harus inklusif, jangan eksklusif. Yang A, saran ini wajar karena setiap agama
Setiap agama harus memprioritaskan pengikutnya sendiri. Itu pun kesannya eksklusif. Yang C, saran ini dapat diterima karena sesuai dengan ajaran beberapa agama. Itu pun kurang tepat. Nah, saran ini baik karena akan memperkuat ikatan dalam kelompok agama yang sama. Itu pun kesannya eksklusif. Begitu jawabannya yang paling tepat adalah B. Nomor 10. Sebuah sekolah menerapkan program pendidikan moderasi beragama untuk siswa, namun beberapa orang tua merasa program tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini dan usulkan untuk menghentikannya. Berdasarkan evaluasi Anda, bagaimana pihak sekolah sebaiknya menanggapi keberatan ini? Jawabnya apa? B. B, Pak. B. B. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Menjaga. Menjaga apa? Menjaga program tetap berjalan sambil membuka dialog dengan orang tua untuk menjelaskan manfaat moderasi beragama. Karena dialog dengan orang tua diperlukan untuk menjelaskan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kerukunan tanpa merusak agamanya, teman-teman. Ya, betul sekali jawabannya adalah B. Kalau A menghentikan program kurang tepat, B menjaga program tetap berjalan. Tapi itu paling pas. C mengubah program menjadi lebih sesuai dengan ajaran satu agama itu intoleransi. D mengabaikan keberatan orang tua karena program tersebut sudah menjadi kebijakan sekolah itu pun kurang tepat, kurang menghargai. Ya, berikutnya adalah nomor 11. Sebuah sekolah mengadakan acara peringatan Hari Besar Agama tertentu tanpa melibatkan siswa dari agama lain. Analisis kebijakan ini dari perspektif moderasi beragama dalam pendidikan adalah benar teman-teman. A, B, C, atau D? B. 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 Oke, jawabannya adalah betul sekali B. Kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan bagi siswa dari agama lain dan bertentangan dengan semangat moderasi beragama. A, C, D kurang pas adalah B. Nomor 12. Nah, sebuah sekolah, sebuah sekolah menghadapi masalah diskriminasi agama di antara siswa. Ya, beberapa siswa dari agama minoritas merasa diabaikan dalam kegiatan sekolah. Apa yang terbaik terhadap masalah ini? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? B. Iya, betul. B. Sekolah harus segera memperbaiki kebijakan menghormati semua agama dan mencegah lingkungannya inklusif. Ingat ya, punya inklusif, orangnya eksklusif. Oke, gampang. Nomor 13. Oke, nomor 13. Seorang guru mengajak siswa dari berbagai agama untuk melakukan diskusi mengenai peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan diskusi muncul perbedaan pandangan yang kuat di antara siswa. Bagaimana tindakan yang tepat? A, B, C, atau D? A. A. A.
Iya, mohon maaf teman-teman. Tadi ada kendala sebentar. Ya, jawabannya apa? A, betul A. sekali. Ya, nomor 13 jawabannya adalah A. Kenapa? Karena moderasi beragama mendorong dialog terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan tanpa menimbulkan konflik. Seperti itu, teman-teman semua. Oke, kalau B, tidak ini salah karena diskusi agama bisa menimbulkan konflik di antara Islam. Itu kurang tepat. Terus seharusnya batas diskusi hanya pada agama mayoritas di kelas, itu pun kurang tepat. Diskusi seperti ini tidak perlu, itu pun kurang tepat. Kurang tepat adalah A. Oke, berikutnya adalah nomor 14, teman-teman semuanya. Sekolah Anda ingin menambahkan materi tentang moderasi beragama ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Apa manfaat yang bisa diperoleh dari langkah ini? A. Membantu. Saya enter aja ya. A. B. Mendorong. C. Membuat siswa. D. Mengurangi pentingnya. Apa jawabannya? A. Betul sekali teman-teman. Membantu siswa lebih memahami pentingnya toleransi dan kehidupan beragama yang harmonis. Ya, betul sekali teman-teman. Nah, kenapa? Karena menambahkan materi moderasi beragama di PKN akan memperkuat pemahaman siswa tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Itu teman-teman semuanya. Oke, maka jawabannya A. Nomor 15, next. 15. Oke. Kelihatan ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Anda menganalisis penerapan sila ini dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. A. Sila ini hanya memberikan kebebasan. B. Sila ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan. C. Sila ini hanya mengatur hubungan antar negara. D. Sila ini membatasi hak warga negara untuk menganut agama di luar agama resmi yang diakui. Jawabannya apa, teman-teman? B. Ya, yang lain boleh? A, B, C, atau D? Betul sekali. Jawabannya adalah B, teman-teman semuanya. Sila ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Ya, karena sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa negara menghormati semua agama dan memberikan kebebasan beragama yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Oke, nomor 16. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. B, B, B. B, B. Bagaimana jawabannya? B. Betul B. sekali. B. B, Pak. Pasal ini mendukung C. kebebasan beragama dan toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Betul sekali jawabannya adalah B. Kalau A, hak istimewa enggak. C, membatasi hak warga itu enggak. Yang benar adalah B benar. Oke, nomor 17, teman-teman semuanya. Bisa dilihat dalam konteks moderasi beragama. Ya, dalam konteks moderasi beragama. Bagaimana menganalisis peran MK dalam menafsirkan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. A, B, C, atau D? B. Betul sekali. B. MK berperan menjaga keseimbangan ya antara kebebasan beragama dan penghormatan terhadap agama yang diakuinya.
B jawabannya. Oke, kenapa demikian? Ini alasannya. MK berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan menghormat terhadap aturan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip moderasi beragama, teman-teman semuanya. Oke, dua lagi. Nomor 18. Bagaimana Anda menganalisis peran Kementerian Agama dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia? A, B, C, atau D? 18. B. Betul sekali. B. 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 Kementerian Agama berperan fasilitator dialog antara agama dan menjaga keharmonisan. Keharmonisan apa? Keharmonisan beragama. B jawabannya. Kementerian Agama itu peran penting dalam apa? Mempromosikan teman-teman semua. Dialog antara agama dan menjaga kehormatan apa? Menjaga kehormatan beragama yang mendukung moderasi beragama di Indonesia. Oke, nomor 19. Nomor 19. Dalam hal kebebasan beragama, Indonesia mengakui 6 agama resmi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, teman-teman. Bagaimana Anda menganalisis kebijakan pengakuan agama ini? Kebijakan ini membatasi A, B, C, atau D, teman-teman? B. B. Iya, betul sekali. D jawabannya. Kebijakan ini merupakan apa? Kompromi untuk menjaga kerukunan nasional dalam rangka demokrasi. Ya, satu lagi teman-teman, nomor 20 tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian dari kurikulum wajib di sekolah. Bagaimana Anda menganalisis peran penting pendidikan agama dalam bentuk moderasi beragama Indonesia? A, B, C, atau D? B. Iya, betul sekali. B, pendidikan agama penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama sejak dini. Ya, kalau A, pendidikan agama hanya menekankan suatu agama itu kurang pas. C, pendidikan agama tidak relevan dengan moderasi beragama itu kurang pas. D, pendidikan agama sebaiknya dihapus untuk menghindarkan konflik antara agama itu pun kurang pas, teman-teman. Nah, itulah soal pretest kemarin. Alhamdulillah sudah dibahas. Ada waktu 3 menit. Silakan yang mau bertanya mengenai tentang moderasi beragama, teman-teman semuanya. Silakan. Ada yang ditanyakan mengenai moderasi beragama. Biasanya itu kemungkinan antara 10 sampai 15% itu ada soal moderasi beragama di dalam soal tes masuk insan cendekia atau SNMPTB ya, seleksi nasional peserta didik baru. Nah, maka daripada itu dalam materi moderasi beragama itu juga termasuk poin-poin pentingnya dalam moderasi beragama. Itu teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan? Boleh di chat di kolom komentar. Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah ya teman-teman semuanya. Dan apa yang Amin. teman-teman semuanya kabul hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, Pak Sodri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada. Terima kasih. Waalaikumsalam.